A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiasa Putra Alegra. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Al-Islam Kemuhammadiyahan, untuk mengangkat tema jamak dan qashar. Sebagaimana kita tahu, salat fardu atau salat wajib yang biasa kita lakukan seperti salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, hingga isya 4 rakaat adalah salat wajib yang tidak boleh kita lewati atau tidak boleh dengan sengaja kita melewatkannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Islam itu mudah dan mempermudah urusan umatnya. Untuk itulah adanya jamak dan juga qashar. Hal ini merupakan rukhsah atau keringanan dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamak dan qashar ini hanya berlaku bagi orang yang sedang berpergian atau disebut safar atau musafir. Salat jamak adalah mengumpulkan 2 salat dalam satu waktu, yaitu salat zuhur dengan asar dan maghrib dengan salat isya. Sedangkan qashar adalah memendekkan atau meringkas jumlah salat, yakni salat zuhur, asar, dan isya. Dalil tentang salat jamak yaitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi Allah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara salat zuhur dan asar di Madinah, bukan karena berpergian, juga bukan karena takut. Saya bertanya, wahai Abu Abbas, mengapa bisa demikian? Dia menjawab, dia Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika berangkat dalam berpergiannya sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan salat zuhur ke waktu salat asar. Kemudian beliau turun dari kendaraan, kemudian beliau menjamak 2 salat tersebut. Apabila sudah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat, beliau salat zuhur terlebih dahulu, kemudian naik kendaraan. Hadis muttafaq alaih. Adapun dalil yang menerangkan tentang salat qashar adalah dari surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Lalu ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah qashar dalam perjalanan dan menyempurnakannya, pernah tidak puasa dan puasa. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Salat jamak sendiri memiliki 2 bagian, yaitu ada salat jamak takdim dan juga salat jamak takhir. Salat jamak takdim yang berarti kita melakukan salat jamak yang diniatkan pada awal salatnya, yaitu jika kita ingin menjamak salat zuhur dan juga asar, maka kita akan melakukannya pada waktu zuhur. Sedangkan jamak takdim berarti kita melakukannya di bagian akhir. Jika kita ingin menjamak zuhur dan asar, maka kita melakukannya di waktu asar. Untuk salat qashar sendiri hanya berlaku untuk salat yang terdiri dari 4 rakaat. Itu tidak berarti bahwa salat subuh bisa kita kurangi menjadi 1 rakaat dan salat maghrib menjadi 1,5 rakaat. Lalu ada juga salat jamak dan salat qashar. Hal ini berlaku jika kita benar-benar berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan, seperti sedang bepergian dan tidak memiliki waktu yang banyak, atau sedang berada dalam keadaan bahaya. Salat jamak qashar sendiri bermaksud menggabungkan antara jamak dan qashar. Melakukan jamak semisal jamak takdim, yaitu melakukan salat zuhur menjadi 2 rakaat, lalu melakukan asar menjadi 2 rakaat. Begitupun sebaliknya jika dilakukan di jamak takhir, melakukan asar 2 rakaat, lalu zuhur 2 rakaat. Syarat-syarat salat jamak dan salat qashar. Syaratnya adalah niat.
atau bacaan niat sesuai dengan pengerjaannya. Muwalah atau bersegera. Di antara kedua sholat yang digabung atau jamak harus langsung dilanjut. Tidak ada pemisah antara keduanya. Tidak boleh ada pemisah seperti melakukan sholat sunnah, ngobrol, atau melakukan hal-hal lainnya. Lalu masih berstatus sebagai musafir atau masih dalam perjalanan jauh, belum sampai tujuan. Misalnya ketika sedang takbiratul ihram sampai sholat yang kedua masih ada waktu. Syarat sahnya sholat menjamak yang terakhir adalah tertib, yaitu dilakukan sesuai urutan sholat sesuai aturannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Contoh, jika sholat jamak takdim qashar, maka mengerjakan maghrib 3 rakaat dulu, baru 2 rakaat isya. Kenapa maghrib dilakukan 3 rakaat? Karena maghrib tidak bisa diqashar menjadi 1,5 rakaat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.